Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pagi ini gua mau ke kebun dan kalian lihat semalam atau kemarin tuh curah hujan tinggi. Ini akibatnya tuh ya longsor di dekat rumah. Tapi ya longsor skala kecil aja, masih aman lah. Masih bisa kita tinggal buat ke kebun. Dan ya inilah akibat beberapa hari mengalami curah hujan yang lumayan tinggi. Dan ya hampir setiap malam lah Pak, hampir setiap malam itu hujan gerimis gitu ya. Semalam itu hampir semalaman hujan ya gitu. Jadi ada plusnya ya mungkin kalau yang di sawah itu bakal lebih enak gitu ya. Ya sawahnya nggak kekeringan gitu. Nah tapi kalau yang di gunung kayak gini, posisi kita yang punya kakao, kita mau memetik kakao itu nggak ada panas, mana harga kakao turun juga kan. Jadi kalau harga turun itu biasanya para pedagang-pedagang itu dia ya jarang gitu yang beli dalam kondisi basah banget gitu. Nah biasanya kalau harga mahal, para pedagang-pedagang ini ya masih agak basah pun ya mereka berani beli gitu, karena mereka bisa dapat keuntungan dari situ, keuntungan lebih banyak gitu Pak. Nah inilah ada plus dan minusnya ya. Minta doain teman-teman supaya harga kakao semakin hari semakin naik lagi ya. Seperti itulah harapan para petani di sini, karena di sini komoditas kebanyakan petani kakao. Ya hari ini gue mau ngapain? Hari ini gue mau kebun, lanjutkan proyek yang kemarin, bersihin gulma di kebun gue yang tanaman cabai. Jadi proyeknya masih berlanjut. Ya kemungkinan hari ini kalau semisalnya nanti sore berangkat lagi bisa selesai gitu, karena masih lumayan lebar juga. Tapi nggak tahu lah, semoga aja bisa selesai di pagi ini dan nanti sore kita bisa istirahat, bisa full ngedit ya. Karena biasanya tugas gua seperti itu Pak, pagi kebun, sore ngedit, itu tugas selama bulan puasa ini gitu. Dadah 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 dadah. Gua ini sebelum berangkat gue mau nyuci motor dulu sebentar ini, karena mau dipakai ke pasar, karena kondisi motornya itu kotor banget dan lihat banyak banget tanahnya. Dan ini kita semprotkan bentar aja pakai mesin ini. Oke. Kengkol. Awas, Bu. Kengkol, oke. Udah finish Pak. Jadi tadi gue sendirian kan ya, nggak sempet ngambil banyak angle karena ya susah, kondisi mesin juga nggak stabil dan nggak normal. Ini tadi nggak powerful mesinnya, nggak tahu kenapa ya, ada trouble intinya, harus diperbaikin. Tapi nggak apa-apa, the next kita perbaikin. Oke, sekarang lanjut ke kebun Pak. Ada ayu. Anu nih dah, buka ya. Buka ya gini. Oke. Just buka. Seru. Yes. Pengaruh kurang angin. Sekarang gua kebunnya pakai motor ini, motor bapak ya. Kenapa bapak nggak pakai motor ini? Karena mungkin dari segi tenaga kurang, karena kan bonceng mama, makanya pakai motor itu.
Wah. Yang ngerti kamu. Besar. Pak numpak kene ora? Numpak kene ora? Numpak. Melaku ke ya? Ngapa melaku? Nyunyu. Nyunyu. Ayo Pak. Mau dari gonderan iki. Yes. Oh, numpak kene karo Bapak. Ini ya. Udah. Udah. Tarik selimut elek. Minum anu paracetamol. Tidak. Ini dikarenakan motor nggak pakai rantai ban, ya kan jalannya licin nih, jalan licin, jadi gua memutuskan jalan kaki daripada harus dorong-dorong motor. Nah kalau tadi kita pasang rantai ban ya motor bisa lewat ke atas nih. Contohnya udah ada bekas yang lewat nih, nggak tahu si Angga, nggak tahu siapa, atau Mas Eko ya. Ini udah ada yang lewat, tapi kan mereka pakai rantai ban, jadi bisa terabas. Nah biasanya gue kalau pakai motor itu yang dipakai bapak, ya jarang lepas pak rantai ban itu karena kan lintasnya lintas kebun terus gitu. Jadi ya udah gitu. Rantai ban itu stay di situ aja dan setiap ke kebun pasti sampai titik kebun. Jalan kaki kita lumayan ya, sekitar 200 meter adalah, tapi kan badannya juga nanjak ya. Olahraga pagi pak. Ini kita udah sampai di kebun dan gue lewatin percabean sambil controlling ya, karena kemarin tuh beberapa hari yang lalu gue melakukan penyemprotan daun keriting gitu. Nah beberapa emang udah ada yang pulih tuh, tapi beberapa lagi ada yang masih keriting. Nah, itu yang jadi problem. Terus kalau di atas ini lebih parah lagi. Nah, itu keriting plus terkena virus kuning juga tuh di atas. Ya semoga lekas sembuh ya. Untuk beberapa hari selanjutnya mungkin bakal dilakukan penyemprotan lagi. Tapi gua sekarang mau fokus ke pencabutan gulma. Nanti kalau gulma udah selesai barulah kita lakukan perawatan lagi. Mungkin banyak dari kalian berpikir bahwasanya jadi petani itu enak ya, atau malah sebaliknya. Nah sebenarnya kalau dari segi pandangan gua ada sisi enak dan gak enaknya ya pak. Bentar. Nah sisi enaknya kita damai, kalau gue ya damai. Terus ketika kita hidup di kampung seperti ini, sayur-sayuran lagi kita mau nanam ya kita nggak beli gitu pak. Dan itu sih sisi baiknya. Dan tapi di balik itu semua ada kesulitan tentunya dalam bertani ya. Ketika kita nanam suatu tanaman, suatu sayuran, pasti kita juga harus melakukan perawatan. Nah itulah, jadi dalam melakukan perawatan juga nggak gampang pak. Pasti terkadang nih dalam hal cabai aja contohnya nih, gue dalam menanam cabai ini ya nggak segampang itu gitu. Pasti bukan pasti sih, maksudnya dari kemarin tuh ada aja gitu halangannya, dari yang mulai busuk batang gitu kan. Kemarin ada tuh yang sampai kayak gitu, terus gue lakukan penyemprotan ya kan. Terus ada yang keriting. Nah
Di situ gue berpikir dan gimana cara menanggulanginya. Dan selagi masih bisa kita tanggulangin, masih bisa kita atasi, ya kita atasin. Tapi kalau dari segi kakao ini kalau terkena fusarium, terkena busuk itu bisa dibilang susah banget obatnya gitu ya. Ya mungkin bisa kita lakukan pencegahan, itu pun pencegahan gitu, bukan pengobatan. Jadi kalau pencegahan kan kita lakukan penyemprotan sebelum terkena. Nah jadi itu Pak, banyak minus dan plusnya juga. Nah itu sih sekedar sharing aja. Dan lanjut ya untuk melakukan pencabutan dulu. Oke, jadi ini yang kalian lihat di belakang itu beberapa bulan sebelum ini gitu terjadi kan, yang gue ceritain itu di desa gue terjadi kelongsoran dan ini terkena dampak kelongsoran. Ini cabenya udah mau pulih ya tuh, udah tumbuh tunas. Dari yang tadinya batang awalnya seperti ini nih, kecil nih, yang pucuknya udah hilang nih. Batang awalnya nih dia langsung tumbuh tunas baru di sini, dan ini yang berpotensi menjadi batang utama lagi. Kalau di tempat gua ini dinamain rumput sintrong Pak. Rumput ini juga bisa buat pakannya kelinci, terus bisa juga buat kita makan. Daunnya bisa Pak kita rebus, kita buatkan sambal, itu enak banget, enak ini bisa kita makan. Cuman kenapa gue cabutinnya ini karena jumlahnya terlalu banyak gitu. Dan kalau di kelinci sendiri kalau terlalu banyak dia bakal terkena mencret gitu, karena dia terlalu lembek, kadar airnya terlalu banyak. Tapi kalau dalam produksi urin kelinci itu ini bisa mempercepat lah, intinya memperbanyak urin kelinci Pak. Teman, kalau ini nama rumputnya itu rumput lahiran sini. Ini itu yang paling cepat dan dia paling dalam mengatasinya itu. Udah kita beberapa hari nggak kebun ya, kalau ini udah tumbuh itu bisa menjalar kemana-mana nih Pak. Tuh kita cabutin, itu merambat ya, dan bisa melilit tanaman kita nih Pak. Dan teman-teman, ini ada lagi contoh cabai yang batang utamanya nih, itu harus kita potong karena tunasnya, tunas sulanya itu dia berpotensi lebih bagus tuh, lebih subur Pak. Makanya ini kita potong biar pertumbuhannya fokus ke sini. Oke teman-teman, jadi selain rumput ini juga ada tanaman kopi yang bisa dibilang tumbuh secara ilegal ya tuh. Dia jelek, makanya kita cabutin ya, nanti biar rapi aja. Ini jelek Pak, ini Pak, di sini tuh, dan pertumbuhan juga tuh kurang bagus.
Karena di sini gue sendirian dan ya dari awal konten emang gue sering rekam sendiri. Nih, salah satunya yang ngebantu gue adalah alam. Ini gue taruh, ya taruh aja tripod gitu ya. Taruh di pepohonan atau taruh di batu atau apapun itu, yang jelas seperti ini posisi. Nah, ini yang ngebantu gue selama ini, Pak, alam. Iya, cabai kita kena tebas, Pak. Teman, ini gue kasih tunjuk bibit cabai yang cabainya itu udah ditanemin, bibitnya udah berbuah itu tadi. Ya sumbernya dari sini. Tuh. Ini semayan yang gue semai waktu itu. Pokoknya udah gue upload juga, ada di channel YouTube gue. Ini itu masih banyak ya, Pak. Tuh. Cuman ini dia tertinggal pertumbuhannya karena terlalu rapat dan ya dia tertinggal sama yang lainnya. Nah, yang udah kita tanam dan udah berbuah itu dia yang terkena yang dapat nutrisi lebih deh, jadi dia pertumbuhannya lebih cepat gitu. Ini masih ada lah 2000-an kurang lebih, masih ada tuh. Ini sampai ada yang berbuah di lokasi dan ini buahnya seperti ini, mantap. Harapannya semua pohon kita bisa seperti ini loh, Pak. Cuman ya nggak semua, ini belum lah ya. Ada yang seperti ini. Teman bisa lihat tuh kondisi rumput di belakang ini tuh semakin atas semakin parah. Karena apa? Karena yang bawah itu sebelum ditanemin itu sebelumnya diikut semprot ya rumputnya, dan ini itu nggak disemprot. Karena apa? Karena cabenya udah besar, udah kita tanamin terlebih dahulu tadinya. Udah ada cabenya nih, nah makanya nggak kita semprot. Dan sekarang kondisinya rumputnya parah banget, terus cabenya nggak kelihatan. Banyak cabai yang kita tanam juga matinya karena mungkin dililit sama rumput, terus bisa jadi karena dimakanin sama hama, itu bisa jadi, Pak. Ya seperti itu. Nih pohon cabenya. Teman-teman bisa lihat tuh, ini cabenya kelilit. Aduh, tuh ini tadi ada nih,
Ini ada tadi kelilit dan ini patah. Ini bekas cabai yang sebelumnya terkena busuk buah. Jadi ini alhamdulillah pulih dia Pak setelah kita semprot. Proyeknya belum selesainya Pak. Itu masih ada sebelah situ dan ini UTW.